Halo sahabat bonsai, berjumpa kembali dengan channel Evencio Bonsai Official. Halo Mas Rohmat. Apa Mas? Agendanya apa ini Mas? Kok nang desep-desep koyong ini iki? Motong akar Mas. Itu kenapa kok dipotong Mas malahan itu? Ini program Mas, program lanjutan kan di sini kebanyakan sudah tinggal nunggu tuh Mas, cuman tetap ada hal yang bisa dikerjakan seperti motong akar seperti ini kan. Ini kalau nggak dipotong kan ini yang sebelah sini ini kecil kan, ini juga belum bulat sepenuhnya. Ini biar bisa mengejar. Terus faktor yang lain kenapa dipotong ya karena ini sudah besar Mas. Ini kalau nggak dipotong kan otomatis menangan sendiri tuh Mas, besar. Nah nanti ini kalau membengkak nanti akarnya itu besaran pasti agak atas gitu loh Mas. Maksudnya ke atas gimana Mas? Bergelombang Mas, kan jelek tuh Mas. Kalau kan usahakan akar itu rata-rata air. Nah kalau misalnya yang sebelah sini agak di bawah sini terus nanti ini membengkak besar, ini jadi kalau besaran pasti ini juga agak ke atas itu tuh Mas, Mumbul ngono ya Mas. mumbul seperti itu Mas, bahasa Jawane Mas. Itu kalau yang dipotong itu untuk ketentuannya seperti apa Mas? Maksudnya piye ya ngarani ciri-cirine yang perlu dipotong? Yang jelas kalau sekiranya akar itu sudah cukup dengan besar batangnya ini Mas, bonggolnya ini kan. Kalau ya tinggal kita bayangin wae Mas, nek bonggol semene iki wangune oyote gedene supiro ngono Mas, kan bisa tuh Mas mengira-ira. Itu rencana mau dipotong semua atau berapa Mas? Ini cuma dua ini Mas, kan yang sebelah sini ini masih sebenarnya sudah cukup, cuma nggak apa-apa kan, belum terlalu over gitu loh Mas. Kan ini motong dua ini biar untuk menyetop pembesaran akar ini biar nggak ngelos, terus juga biar akar-akar yang di sebelahnya ini bisa berkembangnya bisa signifikan Mas. Kalau ini nggak dipotong ya ini terhambat Mas. Jadi kalah atau gimana itu Mas nanti? Iya Mas, jadi kalah Mas. Ini udah pecah berapa ini Mas? Berapa ini? 6, 7, 8, 9, ya sekitar 16 Mas ini. Ini lahannya juga subur ya Mas. Ini rungkut tuh, amlaku wing rekoso iki. Iya Mas. Nah, maka dari itu meskipun ini kebanyakan tinggal nunggu, tapi kan tetap harus di program sedemikian rupa Mas, agar pohon itu hasilnya bisa maksimal Mas. Ya ini kita timbun seperti ini. Sebenarnya ini nggak perlu ditimbun, akar tetap keluar kok Mas. Soalnya kan ini masih banyak akar yang di bawah, kan pohon tetap normal Mas, akar pasti keluar. Tapi resiko nggak Mas kalau nggak ditimbun itu? Kalau untuk resiko sebenarnya enggak Mas, nggak terlalu beresiko Mas, asal ini tadi kan kita motongnya pakai gergaji. Nah kan ini kita tatah pakai pisau tadi kan, biar kambium yang mati yang rusak kena gergaji tadi kan bisa halus Mas, biar cepat tumbuh akarnya. Nah, terus untuk ngakalinya lagi biar lebih aman, nah ini kita kasih batu bata Mas, kan ini anyes tuh Mas, anyep, bisa mempercepat pertumbuhan akar. Nah ya cuma seperti ini. Misal ada akar yang ngelos kita potong, terus akar yang sekiranya masih kecil itu kalau yang ngelos yang besar kita potong, otomatis nanti pertumbuhan bisa lebih cepat. Yang penting telaten Mas. Ini rencana ada berapa ini Mas? Dikontrol semua atau gimana ini? Semua Mas, ini baru tadi dari timur sana ini juga. Nah seperti ini juga akan kita potong, kan ini sudah besar tuh Mas. Ini kalau enggak kita potong nanti pembengkakannya nanti over Mas, ngelos. Nanti ini bisa besar, bisa mungkin bisa sampai segini, terus yang lain akarnya datar-datar seperti ini kan merusak bentuk toh Mas.
terus biar akar yang kecil-kecil seperti ini bisa mengejar mas. Berarti itu kalau yang besar dipotong itu ngaruhnya ke akar yang lain besar itu mas, bisa mempercepat pertumbuhan yang akar yang kecil-kecil itu. Iya mas. Kalau untuk jaraknya mas, maksudnya jarak pemotongannya itu dari pangkal itu seberapa mas, atau cuman kira-kira aja atau sesuai selera atau gimana? Yang jelas mas, yang jelas kalau saya itu misal kita melihat bonggol seperti ini, bonggol sebesar berapa itu bisa dikira-kira sendiri kok mas. Ngepresnya itu panjangnya seberapa. Nah kan ini bonggol segini, nah segini sudah cukup mas sebenarnya. Jadi main feeling itu mas. Ya yang jelas iya mas, ya sidik-sidik anggo feeling mas. Itu kok bawah dipotong lagi mas itu? Biar nggak mengganggu besok kalau akar serabut ini jalan gitu loh mas. Kalau ini tadi masih nempel di sini kan, besok akar serabut itu juga besok tetap kita atur mas. Kita tata juga. Nanti dikontrol lagi itu mas. Iya mas. Ya kalau mau punya pohon yang bagus, ya tetap harus telaten mas. Jangan asal besar aja, harus melihat keseimbangannya mas. Itu misal kalau ini mas cuman digergaji aja ya gimana itu? Nanti resiko mas, resiko nggak tumbuh akar mas, kan rusak tuh mas ini kambiumnya. Gergaji itu merusak kulitnya itu loh mas, nanti akarnya nggak tumbuh. Kalau pakai peso kayak gitu nggak ngerusak mas? Enggak, kan halus tuh mas kasarnya. Makanya kita kalau mau pecah batang ataupun motong usahakan yang tajam, misalnya peso ya yang tajam, gunting yang tajam biar nggak beradul. Karena kalau beradul kemungkinan nanti kalau akar ya nggak jalan mas. Kan kita seset bawah juga biar tumbuh akar. Jadi itu nyesetnya muter itu mas? Iya mas, diusahakan semuanya terseset mas, biar akarnya itu tumbuh semuanya mas di setiap sisi. Itu besok kalau udah tumbuh itu akar itu dipilih lagi nggak mas, yang mau dipakai yang mana gitu? Iya mas, cuman kan masih lama mas kan. Kalau di dunia bonsai itu akar itu juga ada aturannya mas. Nah, misal ini akar satu nanti jadi nyabang 2, terus jadi cabang 3. Nah seperti itu, cuman kan itu masih lama, itu programan besok aja mas yang melanjutkan mas. Kan ini kita petani jadi ya sesampainya kita aja, maksudnya kan ini belum waktunya mikir seperti itu mas. Kan ini masih mikir gimana caranya bikin rapet, biar gimana caranya bikin akar itu presisi. Nah untuk yang lainnya kan sambil jalan ke depannya, kurang lebih seperti itu mas. Ini kalau jumlah ada berapa ini mas, masih berapa ini? Ini mungkin masih ada sekitar kalau 60 lebih mas di ground sebelah sini. Bagian udah laku gitu mas? Iya mas. Untuk rencana dipakai sendiri ada nggak mas itu? Ada mas. Nah seperti ini sebenarnya ini planning mau kita pakai sendiri mas ini. Berarti nggak ada niatan dijual ini mas? Iya mas, planning loh mas, namanya manusia tahu mas. Itu juga dipotong mas? Ya kan ini juga sudah pecahnya sudah bulat, sudah besar. Walaupun di sebelahnya ini masih ada selanya kan ini, cuman kalau untuk mau pemecahan lagi sudah nggak memungkinkan. Yang jelas yang di samping ini belum besar kan, kita berharap nutupnya ini dari sampingnya sini, walaupun ini besok juga tetap bertambah besar. Itu kalau untuk dipecah tidak memungkinkan itu kenapa mas karenanya?
Yang jelas ini sudah cukup mas, ini tinggal nunggu kok mas. Ini akar juga sudah penuh kan mas, ini sudah menggurita. Itu main feeling lagi itu mas. Ya nggak cuma feeling mas, tetap ada aturannya mas. Kalau motong itu ya kira-kira aja mas, bisa kok nanti kalau mau mengira-ira itu berapa senti gitu. Ini pecahannya juga tinggi ini ya mas ya, kalau pecahannya ya. Iya mas. Nah, makanya itu kalau di dunia bonsai atau budidaya yang penting telaten mas. Wah ini mlakuke jan rekoso dingkluk-dingkluk ya mas. Tapi seneng mas melihat kebun rimbun seperti ini. Ini sudah dapat berapa ini mas, kalau dari timur tadi? Banyak lah, kan cepet tuh mas, cuma motong-motong seperti ini. Ini semua motong aja, kebetulan untuk yang pecah batang sudah enak kerjanya, sudah banyak nggak perlu pemecahan. Ini pun mungkin untuk pemrograman bonggol yang di sini cuma pemotongan akar ini kok mas. So kan kalau sudah fix semua kan baru mikir atas. Jadi kebanyakan tinggal nunggu aja ini mas. Ya mas, susahnya sudah kemarin. Berapa lama itu mas susah-susahnya itu? Ya namanya juga proses mas, menikmati proses mas. Nah ini kita potong satu ini dulu, yang ini dibiarin dulu untuk biar angkat. Jadi kalau kita motong itu usahakan bertahap mas. Itu kalau bertahap itu maksimal berapa mas? Atau yang penting masih ada akar yang utuh atau gimana gitu? Nggak ada patokan maksimal loh mas. Kan misal seperti ini kan belum rapat toh mas, jadi kita motongnya itu secara bertahap. Kecuali kalau bonggolnya itu sudah rapat, mungkin kalau banyak yang perlu pemotongan kita potong banyak, asal disisain beberapa akar aja aman kok mas. Tapi kalau belum rapat itu di press kayak gitu tadi itu ntar berpengaruh nggak mas? Maksudnya rapatnya terus agak lama mundur atau gimana gitu? Ya kalau berpengaruh ya yang jelas ya pengaruh yang di kakinya ini mas. Kan akar ini masih banyak mas, ini yang jalan. Ya pengaruhnya nggak terlalu besar mas. Kan kita motonya ini kan yang kesetop tetap yang ini mas, yang akar yang ini. Yang lain kan tetap jalan. Nah ini besok ini besar. Nah kalau yang ini besar-besar kita potong. Nah, keuntungannya besok kalau waktu mendongkel juga pohon juga nggak begitu ngedrop tuh mas. Berarti enggak ini ya mas, enggak pengaruh terus nanti rapatnya jadi lama gitu enggak ya? Enggak mas, kan masih banyak akar yang enggak kita potong mas. Ini kita terus pindah lagi mas. Iya mas, nyari yang besar-besar aja mas yang dipotong mas. Wah menyenang-nyeneng bak terus iki mas. Kalau yang agak kecil biar besar, yang penting nggak over mas. Nah seperti ini akarnya sebenarnya nih agak telat motongnya mas, cuma ini masih presisi mas ini. Ya pas lah ini ya kalau mau dipotong sekarang. Cuman kalau ini nggak kita potong, oh yang jelas ini jadi menang sendiri. Ini seharusnya besarnya cepat, perkembangan cepat, tetapi kalah sama ini. Terus ini jadi tambah besar, nanti merusak bentuk mas. Itu misal mas kita nggak kontrol terus telat lama gitu, itu kan nanti besar sendiri. Itu masih bisa diperbaiki lagi nggak? Ya kalau untuk akar yang besar ya tetap besar loh mas ya. Cuman kan mungkin kan untuk ngimbangin sama yang ini kan juga membutuhkan waktu kan mas.
sini motonya. Itu udah pecah berapa kali yang itu mas? Ini 16 juga mas. Kebanyakan di sini pecah 16. Rata-rata pecahan tinggi semua atau gimana mas? Iya mas. Kan kalau pecahan tinggi kan besar mas. Wah iki cilik kok aneh iki mas. Wah susulan mas ya. Baru ini. Oh iya ya. Laku atau gimana dulu? Atau dipakai sendiri lagi atau gimana? Kebetulan kemarin laku mas. Dihalusin lagi itu. Ya tetap kita seset mas. Itu kalau yang pohon ini ada berapa mas rencana yang dipres itu? Berapa akar? Yang ini? Ya. Yang ini cukup satu aja. Ini cukup satu ini dulu. Yang lain masih agak kecil ya mas ya? Ya kan ini kebanyakan ini rapetnya belum 100% kan mas. Jadi kita motongnya ya cuma 1 akar, 2 akar bertahap mas. Itu nanti tumbuh akar berapa lama mas? Biasanya 1 minggu sudah ada sudah mulai tumbuh akar mas. Cuman kan baru serabut kecil, mungkin baru berapa senti tuh mas. Tapi kalau untuk 1 bulan kemudian akar sudah normal mas, sudah jalan. Itu nanti setelah dipres kayak gitu perlu penyiraman nggak mas? Kalau lebih bagusnya ya disiram mas. Cuman kan ini kebetulan medianya juga basah, jadi nggak perlu. Yang jelas ini untuk pemotongannya karena akarnya cuma yang kita potong bertahap satu-satu atau cuma 2 kan, pohon nggak terlalu berpengaruh mas. Jadi aman mas, nggak usah takut untuk potong, nggak usah takut kalau dipotong terus menghambat pertumbuhan. Namanya juga program. Kalau cuma pengen punya bonggol yang besar ya asal nanam dibiarin, nggak perlu diotak-atik ya pasti pohon cepet besarnya toh mas. Tapi kan kita mengejar bentuk yang indah, Kualitas utama berarti mas. ya seperti itu mas. Jadi kalau mengharuskan pemotongan agar pohon jadi bagus ya kita jangan takut untuk motong, jangan terus mikir nanti pertumbuhannya terhambat atau gimana. Semua ada tahapan, ada prosesnya mas. Itu agak ke atas atau gimana tuh mas tuh? Kok koyone metingkring gitu ya? Iya mas ini. Itu yang bawah sudah mas atau belum? Sudah mas. Yang penting kita haluskan aja mas. Oke sudah. Ya cuma seperti ini mas. Pemrogramannya itu simple mas. Yang penting telaten sama ada kemauan mas. So keset mas. Wah, kayak ono bibit opo kayak mas polybag kayak. Itu sisa kemarin mas, itu yang belum normal, masih agak diteduhin kan mas. Nah seperti ini tinggal kita biarin. Nah ya kita cek kebun seperti ini, ada yang harus dikerjakan ya kita kerjakan, atau kita tinggal kan nggak terasa tuh mas. Simple ya mas ya. Ya Ya wis mas ki aku ora smooth barang ki. siap mas. Pindah aku dolan-dolan meneh ki. Ya. Suwun iki mas wis berbagi ilmu. Siap mas. Oke sahabat bonsai, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Salam bonsai, salam budidaya, salam bonsai Nusantara.